Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pemirsa Mata Air SCTV, khususnya bagi Anda yang berada di Bandung dan sekitarnya, kita berjumpa kembali dalam acara Mata Air, dan mudah-mudahan pagi ini bisa menjadi pagi yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Nah, kembali Mata Air akan memberikan sesuatu kepada kita. Kita akan mengkaji dan mengaji, dan kali ini tema kita adalah bagaimana kita memiliki hidup yang bermakna atau hidup agar bermakna, bersama narasumber kita Dr. Aam Amiruddin MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi, dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang makna hidup, atau hidup ini agar bisa bermakna seperti apa. Nah, ini adalah suatu hal yang saya kira cukup luas Ustaz ya. Setiap orang memiliki pekerjaan, memiliki profesi, memiliki aktivitas yang sangat berbeda. Tetapi di sini kita dituntut untuk memberikan makna dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa memberikan makna tersebut dengan berbagai macam variasi aktivitas di dalam kehidupan kita ini? Nah, mungkin inilah yang akan kita perbincangkan, sehingga ibu-ibu pun bisa merasakan ketika menjadi seorang ibu, supaya menjadi seorang ibu yang juga bisa memberikan makna dalam kehidupan. Nah, silakan Ustaz. Iya, para pemirsa, kalau kita cermati dalam hidup ini, banyak orang yang dia sudah melakukan sesuatu tapi sepertinya tidak berarti. Dia merasa tidak berarti gitu. Ya. Atau memang jadi gini, ada yang sebenarnya dia berarti, tapi yang bersangkutannya merasa tidak berarti. Misalnya orang di sekitar itu menganggap orang itu sungguh luar biasa gitu. Tapi si orangnya mengatakan atau menganggap, aduh saya itu rasanya kok seperti tidak berarti. Ada juga orang yang memang hidupnya tidak berarti. Maaf, makan, minum, beranak. Makan, minum, beranak, mati aja. Kucing juga kan gitu ya. Kucing makan, minum, beranak. Makan, minum, beranak gitu. Ada orang yang pergi ke kantor, pulang sore. Pergi ke kantor, pulang sore. Pensiun, mati aja. Jadi hidupnya itu kayak gitu. Jadi ya siklus ya. Nah, sebenarnya kita perlu memahami hidup itu agar lebih bermakna, karena bermakna dan tidak itu tergantung bagaimana kita melihat. Saya kasih contoh begini. Ada orang yang divonis oleh dokter berdasarkan hasil lab bahwa dia misalnya kena kanker sudah stadium 3. Kalau ada orang yang divonis oleh dokter bahwa dia mengidap kanker yang udah stadium 3 gitu, kira-kira ini sebagai manusia itu berita baik apa berita buruk? Berita buruk. Berita buruk kan? Ya. Nah, tapi ada dua tipe dalam memberikan makna. Ada yang begitu dengar itu berita buruk, langsung benar-benar dia drop, dia jatuh, dia sepertinya udah tidak ada harapan hidup, dia merasa hopeless gitu, sudah tidak ada harapan apa-apa, dan dia sangat sedih. Nah, tapi ada juga begitu dengar berita tersebut, sedih sih sedih gitu kan, tapi langsung dia berpikir, ya Allah, semoga penyakit yang saya derita ini menjadi penghapus bagi dosa-dosa saya. Semoga ya Allah, setiap rasa sakit yang saya rasakan itu menjadi penggugur bagi dosa-dosa saya. Dan ya Allah, kalau saya mati karena penyakit ini, jadikanlah penyakit ini sebagai sarana saya untuk meninggal dalam keriduan. Nah ini, jadi ada dua orang yang menyikapinya itu beda gitu. Nah, sekarang ada beberapa rumus sebenarnya. Rumus bagaimana supaya kita memahami hidup itu lebih bermakna. Ya. Rumus yang pertama, kita harus yakin bahwa hidup itu tidak pernah rata. Life is never flat katanya. Hidup itu nggak pernah rata.
Hidup itu selalu naik turun. Ya. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang udah punya putra atau putri, coba lihat, ada saat anak kita itu membanggakan, membahagiakan, tapi ada saat mungkin mengkhawatirkan, bahkan boleh jadi mengecewakan. Never flat, dia naik turun. Suami, ya, ada saat suami ibu itu membanggakan, membahagiakan, tapi ada saat mungkin mengesalkan. Nah, istri juga gitu ya, Mas Agus. Ada saat menyenangkan, tapi juga mungkin sebagai manusia ada saat mengesalkan. Manusiawi lah gitu ya. Life is never flat. Hidup itu nggak pernah rata. Nah, karena hidup nggak pernah rata, hidup itu selalu naik turun, bikin 2 garis. Garis atas tulis syukur, Ya. garis bawah tulis sabar. Begitu hidup kita sukses, merasakan kenikmatan, kebahagiaan, mentoknya harus disyukur. Karena penyakit orang sukses itu suka lupa diri, suka takabur. Dan ketika kita terjerembab, terjatuh, terpuruk, mentoknya disabar. Karena penyakit orang yang terpuruk itu suka putus asa. Ya. Mari kita lihat apa bedanya Fir'aun dan Nabi Sulaiman, dan apa persamaannya. Fir'aun dan Nabi Sulaiman sama. Dua-duanya oleh Allah diberi amanat ilmu, kekuasaan, dan kekayaan. Ya. Hanya bedanya kalau Fir'aun itu dengan kesuksesannya dia menepuk dada, dia katakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan dengan segala kesuksesannya itu. Tapi Nabi Sulaiman justru bersujud dan mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhan. Saya pikir kita dalam hidup ini ketika diberi kesuksesan ada 2 mental. Ada mental Fir'aun, ada mental Nabi Sulaiman. Masih mending sih Fir'aun tuh raja ya. Kalau kita kan bukan raja ya. Tapi sombongnya kayak Fir'aun. Fir'aun sombong tuh salah, tapi rada wajar lah gitu ya, karena ada segala kelebihan gitu. Makanya Allah itu sangat cinta kepada orang yang berilmu, punya kekuasaan, kekayaan, tapi rendah hati. Mirip seperti Nabi Sulaiman. Dan Allah murka kepada orang bodoh yang miskin tapi sombong. Ya. Nah, jadi itu rumus hidup yang pertama, supaya bermakna yakini bahwa hidup itu tidak flat. Hidup itu naik turun. Yang kedua, yakini hidup itu butuh proses. Life is process katanya. Hidup itu butuh proses. Nah, mengenai hidup itu butuh proses, ini yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi karena hidup itu proses, maka tugas kita adalah berusaha melakukan muamalah, melakukan yang terbaik dalam proses itu. Contoh, kalau saya ingin membuat bangunan yang bagus, prosesnya harus bagus ya. Cari tanah yang bagus, maksudnya yang posisinya bagus. Saya cari arsitek yang memang sudah punya kualifikasi bagus gitu. Bahannya juga harus yang KW1. Tukang yang ngerjainnya juga harus yang biasa mengerjakan bahan-bahan mahal. Karena untuk memasang kaca yang mahal itu juga tukangnya harus ahli. Ya enggak? Memasang bata yang bagus tuh harus ahli gitu. Keramik yang mahal tuh harus ahli. Jadi ketika saya ingin membuat bangunan yang berkualitas nomor 1, maka saya harus berikhtiar menciptakan proses yang kualitas nomor 1 juga. Ya, itu sebabnya katanya kalau rumah tangga kita ingin soleh, harus dalam mulai prosesnya itu. Cari yang dari yang soleh, dari keluarga baik-baik katanya gitu kan. Gitu. Jadi proses itu gitu. Itu namanya life is process. Hidup itu adalah proses. Nah, tugas kita menciptakan kondisi-kondisi untuk meraih sukses dalam proses itu gitu loh, ya. Nah, dan jangan salah, tugas kita tuh bukan berhasil. Tugas kita itu menciptakan proses untuk berhasil. Ini penting bagi kita. Misalnya, kita ingin anak kita soleh. Mana ada sih orang tua yang tidak menginginkan anaknya soleh. Tugas kita adalah mencari sekolah yang baik untuk anak-anak kita, memberikan rezeki yang halal untuk anak-anak kita, memberikan contoh teladan yang baik,
Pertanyaannya, pasti soleh nggak? Belum tentu. Belum tentu ya. Seperti halnya Nabi Nuh. Ya. Ya, dia siang dan malam mendidik anaknya, memberikan contoh teladan yang baik, memberikan rezeki yang halal pada anak. Tapi apa endingnya, ujungnya, hasilnya? Ketika Kan'an diajak untuk masuk ke perahu ayahnya, apa Kan'an mengatakan? Anaknya itu mengatakan, ayah, saya tidak beriman pada ajaran ayah. Saya tidak akan ikut dengan perahu ayah. Sebagai ayah, Nabi Nuh itu sedih. Lalu Allah berfirman, Nuh, tugas kamu sudah kamu lakukan. Kamu menyampaikan, kamu menciptakan proses terbaik. Urusan dia berhasil atau tidak itu bukan urusan kamu. Makanya saya suka bicara sama mahasiswa saya di kampus itu, saya suka bilang, tugas kalian belajar sungguh-sungguh. Belajar. Ternyata nilainya C, nggak masalah. Mungkin itu bawaan lahir. Dan makanya mereka kalau nilainya C suka bilang, maaf Pak, ini bawaan lahir. Nah, yang saya bilang, yang penting kamu sudah belajar belum? Sudah Pak, tapi inilah bawaan lahir. Akhirnya saya nanya, kamu SD berapa tahun? 9 tahun Pak. Oh pantas. Jadi yang penting itu prosesnya, ya kan gitu. Nah, cari rezeki, yang penting kan prosesnya. Ikhtiar. Urusan berhasil atau tidak itu bukan wilayah kita. Makanya ada ayat yang mengatakan wa qul i'malu, bekerja keraslah, fasayarallahu amalakum. Nanti Allah yang akan melihat prosesnya. Ini supaya kita bermakna dalam hidup. Karena ada orang yang, aduh apa sih salah saya tuh udah mendidik anak dengan sungguh-sungguh, udah ngasih sekolah yang terbaik, rezeki juga saya berusaha untuk halal, kenapa sih anak saya nggak soleh? Menyalahkan. Tapi kalau sadar bahwa hidup itu proses, tugas kita itu menciptakan proses, kita akan katakan, ya Allah, inilah usaha yang bisa saya lakukan, gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, supaya hidup itu bermakna, katanya life is choice, hidup itu pilihan. Itu dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 23. Jadi Allah itu memberikan akal, pikiran, indera kepada kita untuk menentukan pilihan. Jadi maksudnya gini, dalam hidup ini kita diberi tugas untuk selalu memilih yang terbaik menurut pikiran, perasaan, dan nurani kita. Makanya gunakan pikiran, perasaan, nurani, indera untuk memilih yang terbaik. Karena kita diberi kebebasan, ya. Nah, itu sebabnya di dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan takdir baik, takdir buruk. Ini ada kaitan dengan choice, dengan pilihan. Oke. Misalnya saya bawa kendaraan. Kendaraan saya itu udah lama, kendaraan tua tahun 82, ya. Tapi bawa kendaraan itu di jalan tol ugal-ugalan. Gitu. Padahal remnya juga harus dikocok, gitu. Gitu. Maklum mobil tahun 82. Iya. Jarang diservis, kebut-kebutan. Akhirnya saya mengalami kecelakaan. Saya ingin tanya, ini pilihan saya atau takdir? Ya, itu pilihan Ustaz. Pilihan. Karena dengan akal pikiran saya tahu persis itu mobil nggak layak, dan saya tahu persis saya ugal-ugalan. Nah itu kita tidak bilang, kenapa celaka? Takdir nih dari Allah. Bukan takdir itu pilihan. Nah lain lagi kalau begini, saya bawa mobil yang layak untuk di jalan tol, saya juga bawanya sesuai aturan, orang lain yang ugal-ugalan nabrak saya. Ini baru namanya takdir. Karena apa? Saya sudah melakukan pilihan yang terbaik, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Jadi baru disebut takdir kalau kitanya sudah menciptakan pilihan terbaik. Maaf, ini misalnya ibu-ibu di rumah nih, Anda mencari jodoh tuh sih caranya udah baik, dilihat dulu kesolehannya, dilihat dulu ketakwaannya, tajirnya juga dilihat juga sih, gitu ya. Soleh kalau miskin juga kan bermasalah. Nah, jadi kan gitu, kaya udah, ganteng udah, pinter udah, ya, soleh udah. Nah, pokoknya istikharah sudah. Tahun pertama soleh suaminya, tahun kedua soleh juga. Setelah 5 tahun maklumlah hidup, ya gitu. Ternyata suaminya mungkin salah pergaulan, akhirnya suaminya menjadi tidak soleh. Itu takdir bukan? Iya, takdir. Takdir, karena si ibu itu sudah berusaha. Tapi mohon maaf, kalau udah tahu suaminya itu ya, calon suaminya itu, sampai kata orang-orang, kamu bener milih dia? Ya, iyalah.
cinta gue cinta mati sih. Udah ditakdirin kayaknya Iya, gitu ya. Udah jelas itu si calon suaminya itu sebut sajalah orang yang tidak baik gitu ya. Tapi dia tetap ngotot, bener itu ya. Setelah menikah dia banyak menderita. Lalu kata teman-temannya, tuh kan kata gue juga gimana, kenapa kamu milih dia? Habis ini takdir sih. Itu bukan takdir, itu pilihan. Karena sebelumnya udah jelas logika mengatakan kan gitu. Nah gitu. Jadi maaf saya sebutkan hal ini karena banyak orang yang pilihan dia tapi nyalahin takdir. Iya. Ya. Ada orang yang kena stroke, itu ada pilihan ada takdir. Misalnya datang ke dokter, Bu atau Pak, ini hasil lab itu Bapak harus mengurangi makan yang mengandung garam, harus mengurangi makan yang berminyak, harus rajin olahraga. Iya. Tapi si bapak itu pas pulang ke rumah, ya kata si bapak itu, itu kan dokternya juga masih muda, tahu apa. Nah, dia akhirnya justru melakukan yang dilanggar, kena stroke. Itu bukan takdir, itu pilihan. Yang namanya takdir kalau dia sudah berikhtiar dulu gitu loh, ngikutin saran dokter, kena juga, baru itu takdir. Nah ini yang disebut life is choice. Hidup itu pilihan. Iya. Jadi jangan pernah menyalahkan takdir kalau logika kita sudah mengatakan itu sebenarnya nggak bagus. Gitu. Yang keempat, life is commitment. Hidup itu komitmen. Nah, kalau dalam bahasa agamanya komitmen itu istiqomah. Iya. Gitu. Jadi katanya orang-orang sukses itu rata-rata orang yang dia menggunakan logikanya, imannya, nuraninya untuk memilih, dan dia berkomitmen dengan pilihan itu. Jadi katanya orang sukses itu sebenarnya orang-orang yang berkomitmen dengan pilihannya. Ya. Biasanya kalau orang yang kesana enggak, kesini enggak jelas gitu. Ya. Kalau Mas Agus kan jelas tuh komitmen. jelas tidak jelas atau gimana? Jelas itu kan pilihannya kan gitu. Apa yang terjadi? Orang akan melihat posisi kita emang komit dalam bidang yang kita geluti. Gitu. Jadi memang katanya Bill Gates itu pernah dimuat di salah satu majalah terkenal di dunia, dan dari halaman awal sampai halaman akhir bicara tentang Bill Gates. Apa kata dia? Coba Anda lihat katanya. Seluruh orang sukses di muka bumi ini orang yang punya komitmen dengan pilihan. Emang benar. Sekarang rumah tangga kita sukses kalau komit. Sekarang kita di perusahaan akan memperhitungkan kita kalau kita dianggap oleh perusahaan orang yang punya komitmen. Gitu. Sekarang saya dengan Mas Agus bisnis, saya akan tetap bareng sama Mas Agus berbisnis kalau komit, ya kan gitu. Betul. A ya A, B ya B, kita bisnis join. Kalau untung kita bagi keuntungan sama, tapi kalau rugi kita rugi sama-sama. Mas Agus komit dengan itu, saya juga komit. Apa yang terjadi? Abadi itu bisnis. Tapi kalau gini, ngomongnya sih enak ya, bagi keuntungan, bagi kerugian. Ternyata kalau rugi saya yang nanggung, kalau untung Mas Agus yang nanggung. Apa yang terjadi? Dia nggak komit orangnya kayak gitu. Apa yang terjadi? Saya mau pecah gitu loh. Jadi emang hidup itu adalah komitmen. Bahasa agamanya itu istiqomah. Makanya orang-orang istiqomah, orang-orang yang punya komitmen itu, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Katanya orang-orang yang istiqomah itu akan dibantu oleh malaikat. Orang-orang yang komitmen. Dan yang terakhir, Mas, ini ada 5 filosofi hidup ya. Life is temporary. Hidup itu tidak abadi. Itu yang harus sadari, bahwa hidup itu nggak abadi, ada ujungnya gitu. Nah, karena hidup itu tidak abadi, maka kita harus menciptakan hal yang abadi. Saya tahu hidup itu nggak abadi. Ciptakan hal yang abadi. Apa? Jadilah kita orang yang bisa dikenang kebaikan kita walaupun kita sudah meninggal. Jadi gini, ada ayah yang jadi kenangan terindah untuk anak-anaknya. Tapi ada juga ayah yang sama sekali tidak punya kenangan terindah dari benak anaknya. Ada loh. Jadi ada, misalnya gini, saya kalau ingat sama ayah saya itu, waduh luar biasa ayah saya, gitu loh. Saya bisa begini itu karena ayah saya. Tapi ada juga orang yang begitu ingat ayahnya, nggak ingat apa-apa.
Karena si ayah tidak menorehkan kenangan terindah. Ada orang yang, aduh, ini saya bisa begini, luar biasa ibu saya tuh, gitu loh. Jadi ketika ibu saya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal, saya selalu mengenang jasa-jasa beliau, karena mereka adalah dua orang yang luar biasa dalam hidup saya, gitu kan. Tapi maaf, ada juga anak yang tidak merasakan kenangan terindah dari ibunya dan dari ayahnya, gitu. Dengan demikian, kalau life is temporary, hidup itu temporer, sesaat, bagaimana kita menorehkan karya-karya terbaik kita dalam hidup sehingga itu jadi kenangan terindah. Kalau 5 filosofi hidup itu kita pegang, saya yakin hidup kita bermakna gitu. Oke. Nah, baik Ustaz. Tadi di awal Ustaz mengatakan bahwa hidup bermakna atau tidak ini subjektif, tergantung dari bagaimana kita menyikapi itu. Nah, sekarang subjektivitas itu kan sangat relatif bergantung dari orangnya masing-masing. Kayak misalkan ada orang yang mengatakan tolok ukur sukses itu adalah ini. Ya kan, tolok ukur saya. Misalkan saya pernah ngobrol Ustaz, ada dengan seorang driver. Dia bilang, saya punya teman Mas Agus punya hotel di Garut. Ya, wah sukses sekali. Sementara yang satu lagi mengatakan, dia bilang, kalau seorang guru gimana di daerah yang berhasil mendidik murid-muridnya, ya sukses juga. Tetapi kadang-kadang kan pilihan sukses itu tidak mau menjadi ini, tapi lebih sukses itu kepada hal-hal yang sifatnya materi. Nah, artinya adalah sebenarnya subjektivitas dalam menentukan sesuatu itu bermakna atau tidak di samping hal pribadi, mungkin ada kategori yang lain, Ustaz. Iya. Nah, itu apa? Begini, pertama, sukses itu memang bisa bermakna materialistik, ya. Seperti tadi, sukses punya hotel, sukses punya perusahaan. Itu tidak salah, itu sukses. Ya. Tidak salah itu sukses. Tapi kita juga bisa memaknai sukses secara non material. Seperti halnya ada orang yang bisa membantu orang lain, bisa meringankan orang lain, bagi dia itu sudah satu kenikmatan. Gitu. Ada misalnya gini, teman saya punya satu perusahaan. Dia bilang gini, kalau bicara untung atau rugi, sebenarnya saya ini boleh dikatakan nggak ada untungnya. Terus kenapa perusahaan itu tetap kamu terusin? Apa dia bilang? Aku masih memikirkan 300 karyawan yang kerja di situ. Asal mereka bisa hidup saja, aku sudah bahagia. Bagi aku kesuksesan. Tapi jujur katanya, kalau aku tuh nggak dapat apa-apa dari perusahaan itu. Artinya kan keren tuh 300 karyawan, ya. Dia itu pemiliknya, ownernya, tapi dia tidak mencicipinya kenikmatan material dari perusahaan yang karyawannya 300 orang itu. Tapi untuk apa dia pertahankan? Satu, dia merasa bahwa saya sudah menciptakan lapangan kerja menghidupi 300 orang. Nah, ini kan kalau berpikirnya akhirat dan kenikmatan itu kan berbeda dengan untuk apa saya harus puyeng-puyeng memikirkan perusahaan itu. Saya juga nggak dapat untung apa-apa. Ya sudah, saya jual atau saya tutup, ya kan? Nah, jadi artinya kenikmatan sukses itu memang bisa sukses bermakna duniawi. Kita tidak boleh menafikan itu. Itu bagian dari makna hidup. Tapi juga ada sukses yang bersifat non material. Nah, sebagai seorang mukmin memang kenapa kita dianjurkan untuk alladzina yu'minuna bil ghaib? Orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada masalah gaib. Beriman masalah gaib itu jangan diartikan iman sama malaikat melulu. Tapi beriman kepada masalah gaib adalah beriman pada hal-hal yang bersifat non material. Bahwa di balik itu saya dapat kebaikan. Artinya di samping bahwa makna sifatnya subjektif, yang pertama bahwa orang itu sendiri bisa merasakan, artinya bahwa ada orang yang merasakan seperti sahabatnya Ustadz itu adalah bermakna, tapi bisa jadi orang yang lain melihat itu malah sesuatu kerugian tidak bermakna. Iya, betul. Nah, tapi di sisi lain juga di samping subjektivitas makna itu sangat juga dipengaruhi barangkali oleh mindset dia dalam kerangka pikir dia dalam menentukan makna hidup itu. Betul. Dan pasti dia dikaitkan dengan keyakinan dan akhirnya dikaitkan juga bahwa ini adalah, kalau kita sebagai seorang muslim tentunya dia terkait juga tentang keyakinan dan hal-hal lain di luar itu seperti yang kita sampaikan tadi ya.
Makanya disitulah peranan agama sangat penting untuk menentukan bermakna atau tidaknya suatu hidup. Ya, baik Ustaz. Saya kira itu adalah suatu kesimpulan yang pas untuk pembicaraan kita pada kesempatan pagi ini. Nah, pemirsa, terima kasih perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.